Habis terawih bukannya balik dulu malah nongkrong lu. Santai Lek, sedang merenungi nasib gua. Apa yang lu renungin? Ya ini Lek, kenapa gua gini-gini aja ya? Bingung gua Lek. Jalanin aja sih Jo. Ya gua selalu menjalani Lek. Masalahnya kadang gua mikir, apa yang salah ya sama gua? Terus ketemu jawabannya. Belum Lek. Nah, mungkin itu salahnya. Apa tuh Lek? Lu tuh nggak sadar sama kesalahan lu. Kesalahan yang mana? Ada. Ya udah balik dulu lah Jo. Gua mau salin dulu juga nih. Ya udah deh, gua juga mau ngojek. Ntar gua juga mampir deh ke sono. Oke Lek. Nying, Iya Bud, jadi kalau Pak Tony ngojek tuh lu gratisin terus ya? topik yang lainnya aja deh Bud. Kenapa emangnya? Ya nggak kenapa-kenapa. Kan banyak topik yang lebih bagus Bud buat dibahas. Ya ini bagus, Nyeng. Sebagai teman siapa tahu gua bisa ngasih saran buat lu cara deketin Dinda. Jir, apaan sih lu Bud? Loh, kenapa, Nyeng? Nih, gua ceritain ya gimana cara gua dapetin Ella. Gua tahu Bud apa yang lu lakuin. Tapi kan lu nggak tahu perasaan gua. Halo guys. Oke, selesai. Lan, Iya Pak. udah selesai kerjaannya? Udah Pak, baru aja. Oh, kalau gitu beli kopi mau nggak? Oh, boleh Pak, sini. Biasa Lan, beli 2. Hehe. Siap Pak, laksanakan. Awalnya emang gitu, dingin bener orangnya. Tapi karena gua selalu berusaha dengan lembut, akhirnya diterima gua sama dia. Nah itu dia Bud. Lembutnya tuh gimana? Gua juga kan pengen Bud punya calon. Pertama yang harus dilakuin tuh nyari tahu apa yang dia suka. Habis itu sering-sering dah tuh perhatiin detail-detail kecil sifatnya. Kayak apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia senyum. Terus jangan lupa, sesekali kita harus ngasih sesuatu. Entah itu makanan, barang, atau lainnya. Kita juga harus bisa ngalah. Karena cewek itu bebal banget. Kalau mereka salah, ya udah, iyain aja. Gak perlu dilawan. Debat sama cewek mah buang-buang energi. Pokoknya anggap aja pendapat mereka benar. Itu akan bikin mereka ngerasa dihargai. Dan secara nggak langsung, mereka akan mulai melihat kenyamanan saat bersama kita. Oh gitu ya. Boleh juga ilmu lu Bud. Kapan-kapan gua terapin deh tuh. Asik. Udah bisa senyum lu Jo. Lek? Si Alek biasanya di sini. Kok nggak ada ya? Apa dia ke pangkalan ojek kali ya? Gua coba ke sana deh. Intinya tuh gua ngerasa hidup gua tuh gini-gini aja. Karena bulan puasa gini hati gua tergugah gitu loh. Gua jadi berpikir kalau masa depan gua tuh tanpa tujuan. Gua berpikir kalau gua tuh cuma jadi beban dan tak berguna. Dan lu masih nggak sadar kesalahan lu. Nah itu dia Lek. Gua itu kan anak baik-baik. Gua pusing mikirin kesalahan gua. Maaf nih ya Jo, sebagai kawan, sebagai teman, gue mau ngasih tahu lu nih supaya lu bisa koreksi diri. Lu tuh sering melakukan hal-hal yang rugiin orang lain. Itu yang mungkin butuh lu kurangin. Siapa tahu itu yang bikin rezeki mampet. Contohnya, Lu nyebar paku biar ban orang pada bocor. Terus nambal ban di tempat lu. tapi kan pas mau puasa udah gua ambilin pakunya Lek. Ya bagus lah, jangan diulangin lagi. Bisa jadi juga hal-hal kecil lainnya mempengaruhi Jo. Mungkin karena gua iseng kali ya. Iya Jo, lu tuh iseng. Nggak tanggung-tanggung malah iseng lu. Jadi gua nggak boleh iseng lagi ya. Kalau porsi iseng lu bisa dikurangin, mungkin bisa dirubah kata-katanya jadi bercanda. Tapi ya lu nggak perlu sedih Jo. Segala yang terjadi sama lu udah bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi gua malah ngerasa cuma jadi beban Nyeng buat keluarga dan teman-teman gua. Bukan Jo, lu bukan beban.
Lu tuh penghibur kita. Cuma lu yang bisa ngehibur kita di saat semua orang terlalu serius menjalani hidup. Lu tetap kawan buat kita sampai kapanpun. Dan justru lu yang bikin tongkrongan kita itu rame. Tetap semangat, Jo. Wah, makasih Nying. Baru pertama nih gua denger lu ngomong gini ke gua. Iya, Jo. Gua takut lu bunuh diri. Ir. Wih, lagi pada ngobrolin apa nih? Woi Tok, sini gabung. Woi, Ya Lan. wah kayaknya rame tuh pada nongkrong di pangkalan. Gua mampir dulu deh, ntar habis beli kopi. Gua bungkusin kopi aja sekalian biar pada ngopi. Keren sih semenjak dilatih sama Sinteyong. Pertama kali loh Indonesia bisa masuk 16 besar Piala Asia. Nah, iya betul tuh. Kemarin juga bisa menang lagi lawan Vietnam. Iya, Egi yang ngegolin kan ya? Iya, Lek. Berkat lemparannya Arhan sih menurut gua. Anjir, nggak ada obat lemparannya coy. Iya bener Nyeng. Kiper terbaik Piala Dunia aja dibikin jantungan sama lemparannya Arhan. Hahaha, iya tuh. Ya walaupun nggak terjadi gol, tapi itu benar-benar momen ancaman terbaik Indonesia ngelawan Argentina. Cuma sayang banget ya, Messi nggak main. Tapi kebayang nggak lu kalau Messi kemarin tuh ikut main? Kalau kemarin Messi main mah nggak mikirin menang kalah Nying. Pasti pada seneng lah pendukung timnas. Nasgor. Nasgor, Nasgor. Nasgor you. Woi Dok, Lan. keliling nih. Yo Ilan. Dari mana lu? Habis bungkus kopi nih Dok. Banyak, buat anak-anak nongkrong juga. Banyak yang nongkrong. Banyak Dok, mampir lah. Ya udah, ntar gua mampir deh. Oke lah, gua duluan deh ya. Oke Lan. Kalau gua sih buka puasa nggak bisa langsung makan nasi. Gua makannya yang ringan-ringan dulu, kayak takjil gitu. Habis terawih baru deh makan nasi. Kalau langsung makan nasi sepiring tuh, wah perut gua kadang suka kaget gitu. Malah sakit ntar jadi nggak bisa ikut terawih. Kalau gua mah waktunya buka ya langsung aja gaspol Nying. Santap apapun yang ada di meja. Sedap. Gurih. Wey, yo. Lan, Rame nih. bawa apaan lu? Kopi nih, gua bungkusin buat kalian. Wih, cocok tuh. Selama korupsi masih banyak di Indonesia, maka Indonesia itu susah maju. Bener Tok. Ini nih yang jadi PR Pak Prabowo kalau resmi jadi presiden. Yang namanya uang tuh panas. Kadang orang nyolong tuh nggak harus punya niat nyolong. Bisa jadi karena ada kesempatan. Nah, kayak para koruptor tuh. Mereka awalnya pengen bersih. Pas pegang uang rakyat, tangannya tuh gatel. Kedik. Udah tuh pelan-pelan disunat. Harusnya sistem pemerintahan yang baru tuh bisa memperketat sih. Supaya budaya korupsi nggak diteruskan. Yang korupsi tembak mati aja tuh. Jedor. Buset, gitu amat lu Jo. Korupsi itu lebih kejam loh. Bayangin aja kalau duit yang dikorupsi itu uang bansos. Harusnya rakyat makmur, malah rakyat malah kelaparan. Halah, hukum mati. Orang kemarin minta pengesahan RUU perampasan aset aja susah bener, Jo. Asik, pada kumpul nih. Dok, gimana dagangan? Laris? Alhamdulillah. Sini gabung, Dok. Beneran kuntilanak tuh, Tok. Iya, orang jelas banget tuh di depan gua. Pakaiannya tuh putih, rambutnya hitam, panjang. Awalnya gua nggak sadar kalau itu kuntilanak. Pas gua samperin, dia baru nampakin wajahnya. Anjir, serem banget. Mirip sama kejadian gua tempo hari tuh. Diikutin kuntilanak, kacau bener. Pernah nggak lu sampai diteror? Kalau itu sih enggak Lek, cuma ketemu malam itu aja. Gua pernah Lan sampai diteror. Diikutin terus berhari-hari sama hantu yang waktu itu keluar dari cermin. Dulu tuh waktu gua masih kecil. Gua lebih serem. Teror pinjol. Lah, Yang bikin gua nggak habis pikir tuh, kok berani loh Jerman mau nginvasi Uni Soviet? Dikira Polandia yang bisa dia taklukin gitu aja apa? Ambisinya Hitler mah jangan ditanya, Bud. Gila dia.
Obsesinya pengen nguasain dunia. Menurut gua sih blundernya mereka sendiri yang bikin mereka kalah, terutama pas aliansinya menyerang Amerika. Secara gitu loh. Awalnya kan Amerika nggak mau terlibat konflik Eropa. Gara-gara mereka mulai, akhirnya diajar dah tuh pasukan Jerman. Tapi ya kita juga nggak bisa menutup mata peran pasukan merah Soviet yang ngebabat tentara Nazi. Itu momen paling epik sih, dimana secara nggak langsung Amerika dan Uni Soviet tuh ngepung Jerman. Dan pada akhirnya terjadi perang dingin. Itu tuh gimana sebenarnya bikinnya ya? Kan zaman dulu belum ada teknologi secanggih zaman kita. Gue malah jadi berpikir kalau teknologi zaman dulu tuh lebih canggih. Mungkin kalau kita baca-baca buku sejarah bisa kali kita tahu cara piramid dibangun. Masalahnya banyak peneliti di dunia juga masih berdebat. Jadi bukunya juga bikin kita bingung. Yang mana yang benar? Kalau gua sih berasumsi piramid tuh dibangun sama alien. Jir, Jadi dulu tuh ada alien yang datang ke bumi. Mereka ingin membangun sebuah peradaban. Mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk membangun piramid. Mengangkat bebatuan hanya dengan sensor dari pesawat mereka. Sejauh ini yang paling jauh sih. ngaco lu Jo. Katanya gua yang paling jauh. Ternyata lu lebih jauh, Jo. Loh, jauh gimana? Teori bumi datar itu bisa dibuktikan loh Lan. Sekarang bayangin aja nih, kalau bumi itu bulat, harusnya air laut itu tumpah dong. Itu karena adanya gaya gravitasi bumi, Jo. Umar bin Khattab berangkat. Lalu sampai di tempat Rasulullah SAW berada. Ia mengetuk pintu. Seorang penjaga pintu mengintip dari sela-sela pintu tersebut dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad membuka pintu dan dengan cepat beliau memegang baju dan gagang pedang Umar lalu menariknya dengan keras. Nabi bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ia kaget, juga kagum atas gerakan cepat dan ketegasan Rasul. Lalu ia berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Umar bin Khattab pun masuk Islam dan disambut dengan lantang takbir oleh penghuni rumah hingga terdengar oleh orang-orang yang berada di luarnya. Lord of the Rings sih. Asli dah. Perangnya tuh gila-gilaan sih. Kata gua mah lebih ramai daripada Endgame. Tapi Endgame tuh penuh plot twist, Nyeng. Apalagi permainan efeknya tuh. Sadis. Kalau ngomongin efek mah, Avatar sih nggak ada lawan menurut gua. Gua nonton efeknya biasa aja sih Lan. Standar film action lah. Lu nggak memperhatiin detail-detailnya sih, Tok. Merhatiin jir. Pas pengendali tanah ngeluarin jurusnya itu loh. Kalau kata gua kurang smooth. Bukan Avatar itu, anjir. Avatar yang badannya biru. Oh, Ya sebenarnya sih kalau ada modal mah mending buka rumah makan. Kan ada Dodo tuh, pinter masak nasi goreng. Siapa tahu dia bisa masak menu lain. Itu dia masalahnya. Modalnya dari mana tuh? Kita gade motor aja kali ya. Permasalahannya tuh nggak semua orang bisnis tuh cocok terjun ke dunia makanan sih. Wah, ya kalau kita mau ngejalanin bisnis, minimal sih kalau kata gua mah ya cari bisnis yang sesuai dengan kapasitas kita gitu. Dodok makan ya cocok aja kalau buka rumah makan lah. Lah kita ya gimana bisa masak juga kagak. Diginiin doang nih, langsung pada mental. Anjir, parah banget settingannya. Gua nggak gitu-gitu amat bikin konten, tapi itu bagus juga sih tuh. Kapan-kapan bisa gua tiru tuh. Wah, parah lu, Jo. Terus. Gua tanyain tuh, lo udah makan belum? Dia cuman jawab, "Kok bedok, kok bedok, kok bedok, kok bedok." Gua bingung kan dia ngomong apa. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja sih. Ya udah, akhirnya gua tanya, "Lu gua sembelih ya buat lauk." Nah, dia ngangguk-ngangguk lagi. "Petok, petok, petok." Ya udah, gua sembelih lah. Gua bakar. Hehe. Lu lagi. Ayam diajak ngobrol. Ah,
Arjo malah pernah ngobrol sama batu. Oh iya tuh dulu. Somplak lu, Jo. Ah, gitu. But. Hmm. Iya. Ya, ya, ya. Oh, Hmm. Loh, udah ajan. Waduh, Buset, imsaknya udah kelewatan dong. Waduh, belum sahur. Lah, buset. Kopinya Pak Tony belum keanterin. ada. Kasihkan ngobrol jadi lupa pada sahur.